Puji nama Tuhan, ini minggu yang ketiga kita akan membahas tentang firman Tuhan yang mengubahkan. Pagi hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Hidup yang Diubahkan. Sama-sama katakan hidup yang diubahkan. Siapa yang rindu hidup kita terus diubahkan oleh Tuhan? Amin. Kita buka saudara dalam Alkitab kita di Kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang kelima. Ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Sudah ketemu? Sudah. Cuma satu yang jawab ya. Udah ketemu? Di depan ya langsung ya. Oke. Kita baca sama-sama ya, hanya 4 ayat. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih bukan? Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, usia bukanlah menjadi tolak ukur daripada suatu kedewasaan. Setuju dengan saya? Ya, kita pasti pernah melihat orang yang sudah dewasa. Misalnya dia sudah umur 20, 30 tahun, 40 tahun, tapi sikapnya masih kayak anak-anak. Tapi kita juga pasti pernah melihat anak-anak yang sikapnya seperti orang dewasa, yang sudah sangat matang, sudah sangat dewasa, pengertian. Jadi sebetulnya usia bukanlah tolak ukur dari kedewasaan. Kalau kita lihat orang ya, badannya besar, tinggi, tapi kelakuannya kayak anak kecil, pasti ada masalah serius dalam orang itu. Saya punya anak yang paling gede itu umur 4 tahun, ya si Faye. Kalau dia nggak dikasih sesuatu, dia masih suka ngambek, suka marah. Pepe nggak mau sama mama, katanya gitu. Dia selalu ngambek, marah-marah. Ya, kalau Faye yang kayak gitu, itu masih pantas, masih lucu ya. Kadang kita gemes ya, kok anak-anak bisa ngomong kayak gitu ya, bisa ngambek-ngambek. Kalau Faye yang kayak gitu masih lucu, masih pantas. Coba kalau papanya yang kayak gitu, saudara. Ya, kalau misalnya dia minta sesuatu, sayang bikin ini dong, nggak mau ah. Terus dia tantrum, guling-guling di lantai. Coba, saudara, itu bukan lucu lagi, saudara. Itu udah masalah yang sangat serius itu, ya. Seperti bayi yang kalau dikasih makan dia tambah besar. Harusnya sama dengan kerohanian kita. Sama dengan kekristenan kita. Kita mungkin sudah lama ikut Tuhan. Sudah lama jadi orang Kristen. Udah banyak firman Tuhan yang kita dengar. Ya, mungkin saudara bisa hitung sendiri. Saudara umur berapa? Sudah berapa banyak khotbah tentang Natal, Paskah yang saudara udah dengar? Udah berapa puluh kali tuh saudara ikut Natal, Paskah? Ya. Tapi apakah iman kita jadi dewasa? Kita yang bisa menjawabnya sendiri. Ya. Kalaupun iman kita masih belum dewasa, maka ini hal yang serius yang perlu kita perhatikan, saudara. Ya, setelah sekian lama, Paulus juga memperhatikan ini dalam jemaat Ibrani. Ya, kita bisa lihat di ayat yang ke-12. Paulus berkata di sini, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Jemaat Ibrani ini yang sudah lama bertobat,
yang sudah lama tahu kebenaran, ya harusnya kalau ditinjau dari sudut waktu, mereka ini sudah harus menjadi pengajar. Ya, tapi malah masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Kita ditinjau dari sudut waktu, harusnya kita sebagai orang Kristen sudah matang. Harusnya ditinjau dari sudut waktu, kita sudah dewasa, saudara. Setelah sekian lama kita mengikut Tuhan. Tapi kadang kita seperti jemaat Ibrani ini. Ya. Kita masih perlu diajar asas-asas. Saudara tahu nggak artinya asas-asas? Asas-asas itu adalah dasar. Ya. Jadi saudara bisa bayangkan, sekian lama kita ikut Tuhan, kita nggak lulus-lulus, nggak dewasa-dewasa, malah masih perlu diajar. Diajarnya apa? Ajar dasar-dasar, saudara. Padahal seharusnya kita udah jadi pengajar. Jangan lupa ya saat teduh. Jangan lupa berdoa. Aduh tuh ayam woku terlalu wangi. Sampai lupa kalau makan berdoa. Ya kan? Jangan lupa baca Alkitab setiap hari. Ayo ibadah. Jangan lupa ya ibadah jam 9 hari Minggu. Masih perlu diingatkan. Itu hal yang dasar, saudara. Harusnya kalau kita ikut Tuhan, udah sekian lama, kita gak perlu diingetin untuk berdoa. Faye aja yang 4 tahun. Karena dia setiap hari melihat papa mamanya, dia makan itu gak usah diingetin. Dia bisa berdoa sendiri. Masa kita yang udah dewasa, ya kita udah sekian lama ikut Tuhan, kita tahu kebenaran, tapi kita masih perlu diajarkan dasar-dasar firman Tuhan. Kita masih bertanya-tanya tentang kuasa Tuhan. Kenapa ya hidup saya ini banyak masalah? Kenapa ya nggak kunjung selesai masalah saya? Apa Tuhan tuh meninggalkan saya? Ya ampun saudara. Masa kita segitu banyak kita melihat pertolongan Tuhan, kita masih tanya, apa Tuhan meninggalkan saya? Pernah nggak saudara berpikir begini? Ketika saudara jatuh dalam dosa, terus saudara berpikir, apa Tuhan masih sayang ya sama saya? Apakah firman Tuhan yang selama ini kita dengar masih kurang, saudara? Kita udah dari sekolah minggu kita dengar. Ya kalau Bapak Ibu yang udah Kristen dari sekolah minggu, kita udah dengar Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus mati untuk kita, Tuhan Yesus sanggup melakukan segala hal. Tapi kita masih bertanya, apa Tuhan mengasihi saya ya kalau saya jatuh dalam dosa? Saya mau bilang, kalau Tuhan gak sayang sama kita, saudara, kita udah mati dari kapan tahu. Kalau kita masih ada hari ini, itu artinya masih ada kesempatan. Tuhan masih memberikan kita nafas, artinya Tuhan masih memberikan kesempatan. Artinya Tuhan masih sayang dengan kita. Firman Tuhan pagi hari ini menegur kita dengan keras. Saya berdoa ketika kita mendengarkan firman ini, kita semua tersinggung dan berubah. Amin. Jadi kedewasaan iman seseorang itu tidak bisa diukur dari seberapa banyak orang tahu firman Tuhan. Dan terbukti, orang yang rajin ibadah, orang yang sering dengerin firman Tuhan, tidak serta-merta hidupnya langsung berubah. Bukankah saudara ahli Taurat dan orang Farisi itu adalah orang yang paling tahu soal firman Tuhan? Mereka itu, saudara ahli Taurat itu, mereka pendidikannya dari sejak dini. Mereka harus hafal mati itu kitab Taurat. Harus hafal mati. Jadi saudara bayangkan ya, betapa mereka tuh kalau soal Alkitab, soal firman Tuhan, mereka tuh udah ngelotok. Ya, udah sangat ngerti harusnya. Tetapi orang Farisi dan ahli Taurat ini dikecam oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Mereka soal firman Tuhan mereka ahli. Tapi mereka tidak melakukan. Mereka nggak melakukan. Saya dan Bapak Gembala pernah berdiskusi dengan keluarga jemaat bahwa melakukan firman Tuhan itu tidak semudah kita baca firman Tuhan. Ya.
Kalau kita baca firman Tuhan, yes, amin. Tapi waktu melakukannya gak semudah itu, benar ya? Waktu melakukannya gak semudah itu, betul. Dan saya juga mengalami hal itu, saudara. Melakukan firman Tuhan itu harus menyalipkan kedagingan dan itu gak mudah. Tapi, bukankah iman kita perlu dibuktikan? Kalau kita bilang, Tuhan, aku percaya Tuhan sanggup menolong aku. Tuhan, aku percaya Tuhan sanggup memberkati aku. Bukankah kita harus membuktikan iman kita kepada Tuhan? Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Makanya kalau kita berdoa, Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Maka kita harus siap-siap untuk membuktikannya juga kepada Tuhan. Ya, kalau di sini banyak anak muda, ya. Kalau kalian dinyatakan cinta oleh seseorang, kalian gak boleh langsung serta-merta mempercayainya. Tapi kalian harus minta buktinya, benar gak? Ya tuh Yusuf semangat banget ya, betul. Harus minta buktinya, gak bisa langsung percaya. Sama kayak Bapak Gembala dulu ya, waktu ingin melanjutkan hubungan yang lebih serius. Pasti kan ada dia menunjukkan sisi dirinya, benar gak? Tapi kan itu hanya dari kata-kata, cuma tahu kata dia doang. Ya. Perlu bukti supaya saya bisa percaya, supaya saya bisa mantep sama Pak Gembala. Dia udah buktikan, saya udah melihat sendiri, tapi saya masih wajar dong saya berpikir, itu kan masih pacaran. Ntar kalau misalnya udah nikah, saya di KDRT gimana ya? Wajar dong saya mikir gitu, bener gak? Kan masih masa penjajakan. Kalau saya nanti udah nikah, saya dikasarin gimana? Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita perlu membuktikan. Iman perlu bukti, saudara. Tapi apa yang sering kali terjadi? Kalau iman kita diuji, kalau kita sedang banyak masalah, apa yang sering terjadi? Kadang kita lebih milih, aduh gak usah ibadah dulu deh, lagi mumet. Aduh vakum pelayanan dulu deh. Boro-boro mau mikir pelayanan. Masalah ini gak selesai-selesai, yang penting masalah selesai dulu. Ya. Atau yang sering terjadi apa? Kita lari dari masalah. Padahal saudara, saya mau bilang, masalah adalah kesempatan kita untuk menunjukkan kualitas iman kita. Kalau gak ada masalah, gak ada kesempatan. Kapan kita menunjukkan kualitas iman kita? Ya. Jadi lewat masalah, sebetulnya kita bisa melihat diri kita sendiri. Apakah kita ini masih anak-anak atau kita orang dewasa? Amin. Coba kita lihat di ayat yang ke-14. Masih di pasal yang sama. Kita baca. Saya bacakan ya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Orang dewasa itu, saudara, punya panca indera yang terlatih. Kalau orang dewasa itu makan, dia tahu cara pegang makanan. Dia tahu cara nganterin makanan itu ke mulut dia. Dia tahu cara mengunyah, dan dia tahu cara menelan supaya nggak keselak. Ya, harus dikunyah dulu, baru ditelan, gitu ya. Orang dewasa punya panca indera yang terlatih. Kenapa terlatih? Karena sebelumnya pernah keselak, benar gak? Ya, kita akhirnya ngerti, oh kalau makan ikan itu nggak boleh langsung diambil, kita mesti lihat ada tulangnya apa enggak. Baru kita makan. Karena pernah keselak jadi terlatih. Sama dengan iman kita, saudara. Kadang mungkin dalam ujian iman kita mesti jatuh bangun.
Tapi kalau kita belajar, ya, kita akan jadi orang dewasa yang terlatih. Kita akan punya panca indera yang terlatih. Dalam hidup ini ada 3 hal yang membuat orang berubah. Saya akan bagikan 3 hal yang bisa membuat orang berubah. Yang pertama, orang bisa berubah karena masalah. Sama-sama bilang masalah. Masalah. Yunus, saudara, Yunus itu bertobat karena Tuhan tuh mendatangkan badai waktu dia lari ke Tarsis. Jadi waktu Tuhan memanggil dia untuk pergi ke Niniwe, dia kabur. Jadi akhirnya Tuhan mendatangkan badai, dia terlempar ke dalam laut dan dia masuk perut ikan yang besar. Disitulah akhirnya Yunus berubah dan bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa orang itu terpaksa berubah karena masalah. Ya karena udah kepepet, ya, mau gak mau harus berubah. Nah biasanya itu karena orang berubah karena masalah tuh karena takut. Ya, contohnya apa? Biasanya kalau orang udah misalnya nih, udah divonis kamu ada kolesterol tinggi, kamu ada darah tinggi. Biasanya orang takut ya, langsung makannya dijaga. Tapi kalau misalnya kita tes darah, terus wah tekanan darah udah normal nih. Boleh dong nyicip-nyicip sedikit kepiting. Kepiting di depan mata masa dianggurin. Ya. Nah saudara, biasanya orang yang berubah karena masalah ini, perubahannya itu sementara. Kalau ada yang pacaran, kalian mau putus tuh pacarnya bilang, aduh jangan putus dong, aku janji. Ya, Clara udah senyum-senyum tuh. Aku janji bakal berubah ya. Kamu mau aku gimana? Aku janji. Dah. Nah saudara, itu mungkin dia berubah. Mungkin. Tapi perubahannya sementara. Karena takut. Jangan sampai kita dipaksa berubah karena masalah. Ya. Saya sampai hafal ya, Pak Gembala sering banget ngomong ini. Karena Pak Gembala tuh kata-katanya itu aja, jadi saya hafal. Ya, dia selalu ngomong gini. Jangan tunggu ada masalah, baru kita sadar. Karena membereskan masalah itu jauh lebih sulit. Semboyan Pak Gembala itu, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau bisa dicegah, kenapa harus kena masalah? Nah itu. Pak Gembala tuh selalu bilang, kita nih ada di satu kapal. Tidak boleh ada 2 nakoda di dalamnya. Ya, jangan sampai ketika badai itu datang kita baru sadar, baru mau berubah, repot, ya. Karena akibatnya kalau satu kapal, saudara, kalau misalnya kita sudah berumah tangga misalnya, di dalam satu kapal, kalau kapal itu kena badai, yang oleng bukan cuma nakodanya, saudara, tapi satu kapal. Jadi kalau bisa, saudara, kalau bisa, jangan sampai masalah itu yang membuat kita berubah. Jangan sampai kita dipaksa oleh masalah baru berubah. Jadi yang pertama, orang bisa berubah karena masalah. Yang kedua, orang bisa berubah karena terjamah. Katakan terjamah. Kita bulan lalu sudah belajar bahwa salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah dia menyadarkan kita akan dosa-dosa kita. Di satu titik kita akan sadar, saudara, bahwa kita salah. Di satu titik mata kita akan terbuka dan kita sadar bahwa kita tuh udah berdosa. Coba kita buka 2 Korintus. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya.
Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Adalah sebuah anugerah yang besar kalau kita dijamah Tuhan. Dan akhirnya kita bisa melihat, kita bisa mengerti, dan selubung itu diambil daripada kita. Kita bisa tahu bahwa kita tuh berdosa. Ya. Kita bisa melihat dengan jelas dan sadar akan dosa kita, itu adalah sebuah anugerah yang besar. Dan Roh Kudus itu seperti guru yang menuntun kita. Dia mengajar kita, dia menuntun kita supaya kita memperbaharui roh dan pikiran kita, dan kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Tapi, saudara, jamahan Roh Kudus itu tidak membuat kita kebal akan dosa. Ketika kita dijamah oleh Roh Kudus, keinginan untuk berbuat dosa masih ada nggak? Masih. Kita masih mungkin nggak berbuat dosa lagi? Masih. Jadi orang bisa berubah karena terjamah. Itu pun tidak menjamin orang itu tidak akan jatuh lagi ke dalam dosa. Jamahan Roh Kudus tidak membuat kita kebal akan dosa. Yang ketiga, orang bisa berubah karena apa? Orang itu bisa berubah karena paradigma, pola pikir, pembaharuan pikiran. Kita baca di Roma 12 pasal yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ketika Roh Kudus mengambil selubung dari kita dan kita akhirnya sadar kalau kita berdosa, lalu Roh Kudus akan menolong kita, saudara, untuk memperbaharui pikiran kita. Dia akan menuntun, mengajar. Setelah dia menyadarkan kita, Roh Kudus itu akan mengajar. Membuat kita mempunyai paradigma yang baru. Sehingga kita bisa bedain mana yang benar, mana yang kehendak Allah, mana yang tidak berkenan. Tapi saudara, bagian kitalah yang harus mengambil keputusan untuk hidup dalam ketaatan dan kebenaran. Kita yang harus bertekad untuk berhenti dari dosa. Kita yang harus niat untuk berhenti dari dosa. Setelah kita ngerti firman Tuhan, kita harus melakukannya. Kita harus menghidupi dan mentaatinya. Kita harus berubah karena paradigma yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, pernahkah Bapak Ibu Saudara bertanya dalam hati, kenapa ya Tuhan itu membiarkan kita manusia jatuh ke dalam dosa? Pernah gak saudara mikir kayak gitu? Jadi saudara lagi merenung, kenapa ya? Kok Tuhan membiarkan kita jatuh dalam dosa? Kan Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Kan Tuhan Maha tahu. Kenapa Tuhan biarkan kita jatuh dalam dosa? Pernah gak saudara pikir gitu? Saudara, Tuhan itu memang memberikan kehendak bebas kepada kita. Ya. Tapi sebenarnya Tuhan itu juga berusaha menjaga kita lewat firman Tuhan. Dia tuh menunjukkan jalan-jalan, ya, hukumnya. Mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Ya. Dan saya juga percaya, Roh Kudus yang diberikan dalam hidup kita, itu yang mengajar kita, yang menuntun kita supaya kita bisa melakukan kehendak Allah. Jadi bukan berarti Tuhan tuh membiarkan kita jatuh dalam dosa, saudara. Tuhan memang memberikan kehendak bebas. Tapi Tuhan berusaha menjaga kita dengan firman-Nya. Ya, saya yakin pasti Roh Kudus mengingatkan kita lewat hati nurani kita, bahkan ketika kita akan melakukan dosa. Jangan bohong.
Jangan selingkuh. Jangan curang. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita, apa kita berhenti berbuat dosa? Kita buka 1 Timotius 1 ayat yang ke-19. Nah ini saudara. Beberapa orang telah menolak apa? Hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi bukan Roh Kudus tidak mengingatkan. Tapi kadang manusia itu menolak hati nuraninya. Roh Kudus sudah bilang jangan. Tapi kita tidak berhenti. Satu lagi kita buka Ulangan. Pasal yang ke-8. Ayat yang kedua. Ulangan pasal yang ke-8 ayat kedua. Kita baca sama-sama ya saudara. Saya berharap ayat ini bisa merema dalam hati kita. 1, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud apa? Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, Tuhan memakai ujian untuk mengetahui isi hati kita. Tuhan mau lihat ketika kita diuji, apa sih reaksi kita? Apakah kita akan mengambil keputusan yang benar dalam hidup kita? Ketika kita diuji, apakah kita mengucap syukur? Ketika kita diuji, apa kita tetap berpegang? Apa kita tetap taat pada firman Tuhan? Dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-119, ayat yang ke-71, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-71 berkata bahwa aku tertindas itu apa saudara? Baik bagiku. Supaya apa? Aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kadang kita melihat masalah itu sebagai suatu halangan, rintangan dalam hidup kita. Kita tidak bisakah kita berpikir bahwa setiap masalah yang ada dalam hidup kita itu baik? Tertindas itu baik bagiku. Kenapa? Supaya aku belajar. Ya. Kalau ketika kita bertemu dengan masalah, kita selalu mengeluh, kita selalu maunya jalan keluar terus, saudara, kita gak akan melihat hal yang baik dari masalah itu. Jadi, tantangan dalam hidup kita itu adalah ujian untuk mengetahui isi hati kita. Apakah kita tetap ada dalam tracknya Tuhan? Dan mungkin kita juga pernah timbul pertanyaan gini, saudara. Andai aja Tuhan tuh kasih tahu rencananya dalam hidup saya. Contoh misalnya, suatu saat misalnya Jenny ini dikasih tahu akan ada ini di depan. Tuhan akan merencanakan ini dalam hidup Jenny misalnya. Andai aja kita tahu apa yang rencana Tuhan dalam hidup kita, pasti saya hidupnya taat. Kenapa Tuhan gak kasih tahu aja sih rencananya dalam hidup saya? Saudara, bangsa Israel itu udah dikasih tahu oleh Tuhan loh. Waktu mereka keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir, Tuhan tuh udah kasih tahu. Kamu keluar dari tanah Mesir, aku akan memberikan kepadamu negeri yang berlimpah susu dan madu. Jadi ketika mereka keluar dari Mesir, mereka gak cuma muter-muter gak tahu mau kemana.
Tuhan udah kasih tujuan yang jelas. Aku akan bawa kamu masuk ke dalam negeri yang penuh susu dan madu. Tapi saudara, bangsa Israel yang udah dikasih tahu rencana Tuhan, apakah mereka taat? Tidak. Waktu mereka diuji di padang gurun, saudara. Padahal itu perjalanan mereka mau masuk ke tanah Kanaan. Ya seperti sifat manusia pada umumnya. Padahal udah lihat tangan Tuhan bekerja. Padahal udah lihat Tuhan tolong. Dengan mata kepalanya sendiri, saudara. Tapi mereka pun tidak mempercayai Tuhan. Tetap tidak bersyukur. Mereka tetap menyembah berhala, minta tolong sama berhala. Jadi saudara, apakah dengan manusia tahu rencana Tuhan? Misalnya Tuhan kasih tahu rencananya dalam hidup saudara. Apakah itu menjamin kita akan hidup taat kepada Tuhan? Lalu gimana caranya manusia itu taat kepada Tuhan? Gimana cara membuat manusia itu taat? Hukum aja dibuat manusia tidak taat. Meski udah tahu kehendak Tuhan, manusia tetap tidak taat. Apakah yang membuat manusia taat? Keinginan untuk taat kepada Tuhan itu harus lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Manusia itu gak bisa berubah karena dipaksa. Seperti yang tadi kita sudah dengar bahwa perubahan karena masalah itu hanya sementara. Jadi sebetulnya manusia itu gak bisa berubah karena dipaksa. Saudara mau merubah pasangan saudara, saudara mau paksa dia dengan ancaman, mau dengan iming-iming, mau dengan apapun, tidak bisa berubah. Kenapa? Karena manusia itu gak bisa dipaksa. Gak bisa berubah karena terpaksa. Bahkan sekalipun manusia udah dijamah oleh Roh Kudus loh saudara, itu tidak menjamin manusia itu kebal akan dosa. Jadi, apa yang membuat manusia berubah? Kita akan berubah karena paradigma yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan kita harus punya tekad, saudara, untuk hidup dalam kebenaran karena kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya, sangat percaya bahwa promosi dari Tuhan itu ada. Saudara percaya enggak? Apa saudara menganggap bahwa promosi dari Tuhan itu hanya datang untuk orang-orang tertentu? Promosi dari Tuhan itu ada untuk kita semua. Tapi, seperti yang kita baca dalam Ibrani, coba kita buka. Ibrani pasal yang ke-5 tadi ayat yang ke-11. Promosi dari Tuhan tuh ada, saudara. Tapi Paulus nih berkata, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu lamban dalam hal mendengar. Sebetulnya saudara, banyak hal yang Tuhan ingin berikan dalam hidup kita. Banyak hal yang Tuhan ingin katakan, banyak hal yang Tuhan ingin percayakan dalam hidup kita. Tapi kita belum sanggup menerimanya. Karena kita masih minum susu. Kita belum sanggup untuk makan makanan keras. Yang seharusnya sekian lama kita ikut Tuhan, kita harus sudah dewasa, tapi masih minum susu. Saya berdoa saudara siang hari ini setelah kita mendengar firman Tuhan, hidup kita sungguh-sungguh berubah karena kita mengasihi Tuhan. Jangan kejar promosinya, jangan kejar berkatnya. Ya, kalau kita hidupnya berubah, seperti yang ada dalam Matius 6 ayat 33, semuanya itu akan ditambahkan. Ya, semua itu hanya bonus, saudara. Tapi yang penting dalam hidup kekristenan kita adalah kita berubah. Amin untuk firman Tuhan.